Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang di channelku Pindalem. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, waduh yang berbahagia. Aku mukmin, aku mukmin mau sedikit berbagi tips ke teman-teman nih. Nah, lebih bagus mana sih antara kolam batako semi permanen kayak gini, terus kolam batako permanen sama permanen kayak gini nih, permanen ada semua aku permanen sama kolam kayu. Nah, kolam kayu kayak gitu teman-teman, kolam kayu sama box kulkas teman-teman. Nah, sekarang kita bakal lari ke box kulkas dulu. Nah, kelebihan dari box kulkas yang pertama itu bisa dipindah-pindah teman-teman, dan masa pakainya tuh lebih lama sama daripada kolam-kolam nggak permanen. Tapi ya memang agak lebih mahal, tapi kualitasnya bisa diadu lah. Kayak gini bisa awet bertahun-tahun, bahkan kita cuma sekali beli pun itu masih bisa dipakai sampai sampai tua teman-teman, sampai waleh mainan ikan nggak bisa dipakai gitu teman-teman. Nih kelebihannya. Tapi ya ukuran dari box kulkas nggak bisa gede seukuran kolam-kolam ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman cuma mainan cupang ataupun mainan gepi dipakai-pakai box kulkas gini, dan airnya kan nggak main air tinggi gitu teman-teman, makanya air pendek gitu. Kalau gepi kan air pendek, cupang pun juga air pendek, nggak bisa air dalam-dalam gitu, sedengkul sepinggang gitu nggak bisa, malah mati gitu kadang-kadang kan. Mentok-mentok ya 15 cm itu udah paling mentok gitu teman-teman. Nah, jadi kelebihannya ya tahan lama, terus bisa dipindah, terus kalau misalkan panas ya nggak panas airnya, kalau hujan ya nggak dingin, jadi nggak ada efek cuaca itu nggak ada. Yang penting teman-teman jangan jangan kena air hujan gitu loh, soalnya kalau kena air hujan ya kayak gini nih, pada dalam apalagi nggak ada ikannya. Tapi kalau udah ada ikannya nggak apa-apa, dalam-dalam lah. Ini sebenarnya masih kurang. Nah itu juga kan sebelah sana reot tuh. Nah jadi kelebihannya dia bisa dipindah. Kalau pakai box kulkas gini, dia kelebihannya bisa dipindah, terus dia bisa awet, bosen tataannya bisa diubah-ubah gitu teman-teman, dan ikannya insya Allah bisa lebih sehat gitu. Nah kita terus lari ke yang permanen teman-teman. Nah kalau yang permanen ini terkhusus buat teman-teman yang memang udah mantep sih, udah mantep buat usaha di bidang ikan, udah bisa nemu jalannya, udah ketemu istilahnya, ketemu jalan buat main ikannya gitu teman-teman. Pakai permanen ini nggak masalah, tapi kalau belum ketemu jalannya, ikannya belum menghasilkan, yo jangan sekali-kali. Soalnya kalau permanen, yang pertama, kalau permanen semi permanen, soalnya tengahnya itu pakai plastik, bukan pakai semen teman-teman, pakai plastik dia. Nah dia bisa bocor, terus nggak bisa dipindah-pindah. Kalau kehujanan yo itu resikonya kodok sering menclok gitu kan, sering dicatekin kucing kalau di kolam kayak gini nih. Kalau nggak teman-teman pagerin pakai pagar kayak gini, wah kadang malah dicolongin anak-anak kecil kan. Aduh, permanen kayak gini, apalagi yang gede kayak gini teman-teman, kalau udah bocor ya harus ganti plastik, dan plastiknya tuh harganya mahal teman-teman, nggak murah, plastiknya lumayan mahal. Yang pertama biaya untuk ngotaknya ini, semennya itu mahal teman-teman, terus plastiknya pun yo mahal teman-teman, belum tenaga untuk ngerjainnya, waduh banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau istilahnya permanen yo harus dipikir dua kali lah antara permanen, kalau bener-bener mau dipermanen gitu loh. Soalnya sekali dibuat yo kita buang duit kalau sampai ini dibuang gitu kan teman-teman. Daripada pakai permanen mending dibuat batako kayak gitu tuh. Yuk kita lari ke batakoan yuk. Nah kelebihan dari kolam batakoan teman-teman. Kolam batako ini kelebihannya yang pertama,
batakonya masih bisa dipakai lagi teman-teman. Dipakai buat apa? Dipakai buat pagar ataupun dipakai buat apa gitu ya sekiranya penting. Soalnya kan kalau nggak dipermanen, nah itu bisa lebih apa ya, lebih awet gitu loh. Bukan lebih awet, lebih bisa dirubah-rubah lagi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak dipermanen gitu kan, kalau permanen kayak gini ya udah mantep kayak gitu aja sampai tua, sampai dihancurin gitu. Sampai dihancurin baru berubah. Kalau ini kan tinggal diangkat-angkat gitu, plastiknya pun masih bisa dipakai lagi kan, buat tutupan ataupun buat iup-iupan ayam gitu kan, masih bisa dimanfaatin. Batakonya pun sama gitu kan teman-teman, dan ukurannya pun bisa kita sesuaikan, modalnya juga nggak terlalu banyak kan. Kalau buat batako teman-teman di modal pasir kan satu rit sekarang harganya 800.000. Nah itu teman-teman nyicil lah 800.000 dibeli spread pasir. Kalau udah banyak pasir nanti nyicil 50.000 beli semen, terus buat sendiri pek gitu kan. Satu sak semen itu bisa jadi 200-an. 200 itu bisa jadi satu kolam, jadi 50.000 itu bisa jadi satu kolam. Ini kalau dihitung-hitung ya di sini ini ada sekitar 3 jutaan teman-teman. Cuman kayak gini tok, nggak ada ikannya nih. Kalau mau dihitung-hitung 3 juta ada kayaknya. Tapi kan baliknya income-nya lebih gitu loh teman-teman. Bisa lebih banyak, lebih dari 3 jutaan kita dapat gitu loh. Soalnya kan kalau cuman ngandelin dari ikan kita kurang teman-teman. Jadi ikan itu buat sambian. Jadi makanya kenapa ikan tak buat seminggu sekali, dan aku masih mikir-mikir mau buat ruko ikan. Karena ya itu teman-teman, ikan ini bukan barang kebutuhan. Ikan ini barang komunitas ataupun barang yang sekiranya cuman sekedar orang seneng teman-teman. Jadi kalau orang seneng ya udah, namanya orang seneng suatu saat bakal nggak seneng kan. Nah kalau ikan kayak gitu malesku mulakno. Jadi investasi di ikan ya tetap jalan, tapi kan nggak mempeng gitu loh, duitnya nggak terlalu masuk ke ikan gitu, mana yang mana teman-teman. Jadi biarin mengalir lah. Kalau teman-teman subscriber lama yang sering mantau channel Kupin Dalem itu kan awal mula cuma ada 3 kolam teman-teman. 3 kolam itu juga aku cuma ngingu ikan gepi. Makanya kenapa channel ini namanya Kupin Dalem. Dulu mainnya ikan gopi, ikan molly. Nah pertama main ikan gupi black Moscow sama ikan gupi dragon big air. Black Moscow nya super semua dulu itu, cuma tak jual gopean malahan pas belum musimnya sekitar 3 tahun yang lalu itu teman-teman. Tuh 3 kolam kecil-kecil di situ, ukurannya lah paling nggak ada 1 meter, paling 1 meter kali ya segitu-gitu tuh, 1 kali 40 paling cumanan. Malah ada yang cuman pakai batako 5 terus tak tindiin bata gitu. Yang penting wayahnya kasih makan. Wah dulu mah belum mudeng yang bahasa nyipon, jadi nggak disipon-sipon. Kalau di kolam kan kelebihannya nggak disipon-sipon itu. Jadi ikan-ikan anakan itu biarin aja panggah hidup sampai beda sama yang di akuarium. Kalau di akuarium harus dikasih makan, kalau yang di kolam-kolam mau anakan-anakannya nggak usah dikasih makan, kasih makan indukannya juga nggak masalah, dia dapat makan yang lain yang kecil-kecil itu di kolam gitu kan teman-teman. Dan sekarang yuk kayak yang teman-teman lihat sekarang, awal mula kalau teman-teman lihat pertama di ujung sana, terus nambah segini nih sampai di pojokan sini, terus nambah lagi mentok sampai sini, dan sekarang terus nambah kolam ini nih teman-teman. Nambah kolam ini, terus nambah kolam ini, terus ini terus yang ini permanen terusan sama aku. Terus sekarang dapat box kulkas itu tapi belum tak pakai teman-teman, belum bisa cupang aku. Ya ilmunya udah megang, besok kalau pas mijah bakal tak rekam lah teman-teman, bakal tak abadikan gitu biar teman-teman tahu cara mijahnya. Aku ya nggak teh handal itu teman-teman. Nggak teh handal kalau suruh mijah gitu kan. Nah terus yang keempat nih, kelebihan dan kekurangan kolam semi permanen dari kayu pring. Ya kelebihannya yang pertama ya teman-teman, kalau kayu pring ini
murah, bahkan nggak keluar biaya, cuman modal plastik aja teman-teman. Tapi ya ini yang teman-teman lihat, dia paling mentok-mentok bertahan cuman 1 tahun 2 tahun gitu kan. Dan sementara kita mainan ikan itu sak geleme gitu loh. Penting nyemplungin ikan banyak, ngasih makan, penting ngasih makan, terus ngasih makan gitu. Wayahe panen paling setahun pisan gitu kan panen. Panen setahun sekali teman-teman. Yang dijual juga cuman laki, yang perempuan disimpan biar beranak lagi. Nah kayak gitu teman-teman. Nah kelebihannya ya ini, pertama murah, paling cuman duit 50.000, kolam segini ini jadi panjang ini nih 50.000. Beda sama kolam-kolam ini mah 250 nyampe paling 250.000. Terus apalagi ya, ya tapi kelemahannya kalau dari kolam pering kayak gini ya ini kapuk pangani rayap. Ini solusinya ya kita harus ngambil batako lagi, ditempelin biar nggak ambruk gitu teman-teman, diputer lagi biar nggak ambruk. Soalnya kalau udah ambruk yo mana ini noh reot teman-teman, bahaya. Udah doyong kalau pengen lihat nih tuh, udah doyong banget teman-teman. Ikan kepinya macam-macam, ikan kepi candolan, tapi candolan kelas A gitu kan. Ini buntutnya rapi dan nggak penyakitan gitu kalau kelebihan di kolam itu teman-teman. Apalagi rindang kayak gini, rindang untuk nongkrong, untuk ngopi enak, untuk apalan enak gitu teman-teman. Tuh teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye bye.